Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia Rahab di sini saya akan menjelaskan pemodelan perangkat lunak berupa sistem informasi atau aplikasi. Yang pertama, analisis model. Analisis model merupakan tahap pemahaman atas suatu model. Pada tahap ini, mengupas hubungan antar variabel yang dilandasi oleh teori matematis. Untuk mendapatkan solusi untuk mengetahui lebih mendalam tentang analisis model, maka perlu diketahui terlebih dahulu konsep analisis model, yaitu validasi dan verifikasi, yang mana validasi berupa sistem, verifikasi berupa modelnya. Selanjutnya perlu diketahui definisi dari kedua konsep itu antara lain. Yang pertama yaitu validasi model. Validasi model adalah proses menentukan apakah model konseptual merefleksikan sistem nyatanya dengan tepat. Yang kedua, verifikasi model adalah proses menentukan apakah model simulasi merefleksikan model konseptual dengan tepat. Tujuan dari analisis model ini adalah menetapkan apakah model benar secara matematis, konsisten secara logis, dan perkiraan yang cukup dekat dengan realitas. Validasi dan verifikasi diperlukan karena beberapa alasan yang sering kali terabaikan selama ketika model telah dibuat, antara lain tekanan waktu dan anggaran, tingkat kemalasan, terlalu percaya diri, ketidaktahuan. Terus di sini ada model use case diagram. Diagram use case atau use case diagram adalah pemodelan untuk menggambarkan behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Use case diagram menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat secara sederhana. Diagram use case digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Adapun syarat penamaan pada use case diagram sendiri adalah nama didefinisikan sesederhana mungkin sehingga bisa dipahami. Ada dua hal utama pada use case, yaitu pendefinisian apa yang disebut aktor dan use case. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Aktor adalah orang sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Jadi meskipun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Simbol-simbol use case diagram yang seperti nama use case, yang deskripsinya use case adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Biasanya use case diberikan penamaan dengan menggunakan kata kerja di awal phrase nama use case. Yang adapun simbolnya yang kedua, nama aktor. Aktor adalah orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Jadi meskipun simbol dari aktor ialah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Biasanya penamaan aktor dinamakan menggunakan kata benda di awal phrase atau aktor. Yang ketiga, asosiasi adalah komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor. Asosiasi merupakan simbol yang digunakan untuk mengembangkan link antar elemen. Yang ketiga, relasi use case tambahan ke sebuah use case. Dinama use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tanpa use case tambahan itu arah panah mengarah pada use case yang ditambahkan. Hubungan generalisasi dan spesialisasi umum atau khusus antara dua buah use case, di mana fungsi yang satu merupakan fungsi yang lebih umum dan lainnya arah panah mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya. Adapun penjelasan simbol extend pada gambar di atas use case
Validasi merupakan use case yang ditambahkan di mana use case ini dapat berdiri sendiri tanpa use case tambahan. Pada contoh di atas, setelah pengguna melakukan validasi user, penggunaan dapat mengembangkannya dengan validasi sidik jari atau tidak. Contoh lainnya adalah seperti pada gambar di atas, use case buka rekening merupakan use case yang ditambahkan sehingga use case ini dapat berdiri sendiri, sedangkan use case buka deposito dan buat kartu kredit merupakan use case tambahan yang berasal dari pengembangan use case extend pada contoh di atas. Setelah pengguna melakukan buka rekening, pengguna dapat mengembangkannya, melanjutkannya dengan buka deposito atau buka kartu kredit. Penjelasan simbol include. Pada gambar di atas, use case login merupakan syarat selalu dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankannya use case mengelola anggota atau use case mengelola peminjaman. Intinya, perbedaan mendasar dari use case extend dan use case include adalah use case extend digunakan untuk mengembangkan sebuah use case. Misalnya, setelah melakukan buka rekening, selanjutnya bisa melakukan apa lagi, di mana pada hubungan extend arah panah mengarah pada use case inti, sedangkan use case include digunakan untuk menjelaskan bahwa sebuah use case memiliki sebuah syarat agar atau ketentuan sebelum dijalankan. Misalnya, saat kita akan mengelola anggota, maka kita diwajibkan login terlebih dahulu. Pada hubungan include, arah panah mengarahkan pada use case tambahan atau use case yang dipakai atau yang dibutuhkan. Untuk semakin memperjelas, perhatikan contoh di bawah ini ya, seperti ini ya contohnya. Ada use case tambahan, perbedaan include dan extend, penjelasan adapun penjelasan simbol generalisasi. Pada gambar di atas, use case mengelola pustaka merupakan use case generalisasi umum, sedangkan use case mencari pustaka, melihat pustaka, memasukkan pustaka, mengubah pustaka, dan menghapus pustaka merupakan use case spesialisasi. Atau khusus hubungan generalisasi ini juga merupakan hubungan yang menggambarkan inheritance baik aktor maupun use case. Pada hubungan generalisasi mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya. Adapun yang kedua, activity diagram. Activity diagram pada dasarnya menggambarkan macam-macam alir aktivitas yang akan dirancang dalam sebuah sistem, di mana masing-masing alir memiliki awal detection yang mungkin terjadi pada sistem dan akhir dalam sistem tersebut. Activity diagram pada dasarnya memiliki struktur yang hampir mirip dengan flowchart atau diagram alir dalam perancangan sistem secara tekstur. Activity diagram ini dibuat berdasarkan sebuah use case atau beberapa use case dalam use case diagram. Berikut adalah simbol-simbol yang ada dalam activity diagram. Ada gambar, ada nama, dan ada keterangan. Jelas ya. Adapun pengertian activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aliran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen ukuran dengan bentuk tertentu dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke ukuran aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Fungsi activity diagram memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case, menggambarkan proses bisnis dan urutkan aktivitas dalam sebuah proses. Komponen activity diagram seperti ini.
ada initial state, final state, activity, dan seterusnya. Yang ketiga, kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. Dalam sebuah laporan sistem, maka kelas diagram ini wajib dijawab. Diagram kelas merupakan hubungan antar kelas. Penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Kelas diagram juga menunjukkan atribut-atribut dan operasi-operasi dari sebuah kelas dan constraint yang berhubungan dengan objek yang dikoneksikan. Kelas diagram secara khas meliputi kelas relasi. Yang pertama, kelas relasi association, generation dan aggregation, atribut, operasi tingkat akses objek eksternal sebagai suatu operasi atau atribut. Hubungan antar kelas mempunyai keterangan yang disebut dengan multiplicity atau cardinality. Adapun fungsi dan manfaat dari kelas diagram adalah sebagai berikut. Menjelaskan suatu model dengan menguasai kelas, mampu menyatakan secara visual dengan kelas diagram mampu memberikan penjelasan. Adapun contoh kelas diagramnya seperti ini: mahasiswa, anggota, buku, pinjaman, petugas. Yang keempat, sekuensi diagram. Diagram adalah salah satu dari diagram yang ada pada UML. Sekuensi diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar objek, interaksi antara objek sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Adapun komponen-komponennya, objek adalah sebuah kelas atau objek mereka. Ada contoh sekuensi diagram di sini. Penjelasannya pada sekuensi diagram di atas bisa dilihat bahwa yang menjadi aktor adalah administrator. Aktivis backslash biasanya memiliki garis yang memberitahukan aktivitas yang terjadi ketika aktor atau objek berinteraksi ke objektif. Ada di sini data model. Model data adalah model abstrak yang mengatur elemen-elemen data, menstandarisasi bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dengan sifat-sifat entitas dunia nyata. Misalnya, model dapat menentukan bahwa elemen yang mewakili mobil terdiri sejumlah lain yang pada gilirannya mewakili warna dan ukuran mobil dan menentukan pemiliknya. Ada RED dan ketemu bersifat top down diagram untuk menggambarkan model menurut salah satu para ahli. Ada RED, diagram seperti ini. Ada simbol-simbol diagram, notasi, ada gambarnya, ada artinya juga. Terus entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Abstraksi misalnya biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas dalam pengembangan sistem. Ada sebuah database dapat dimodelkan sebagai sekumpulan entitas hubungan antar entitas. Ada contohnya juga notasi diagram dan koordinalitas relasi notasi simbolik dalam diagram IR. Ada jenis-jenis hubungan derajat relasi koordinalitas relasi. Kuliah jenis-jenis hubungan: satu ke satu one to one, satu ke banyak one to many, banyak many to one, many to many. Design model
Desain model adalah gambar berbaris objek atau gambar yang membawa kasus penggunaan untuk sistem, atau dengan kata lain itu adalah sarana untuk menggambarkan implementasi sistem dan kode sumber secara diagram. Jenis representasi ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, ini adalah representasi yang lebih sederhana daripada kata-kata saja. Kedua, sekelompok orang yang melihat diagram sederhana ini dan dengan cepat mendapatkan ide umum di balik suatu sistem. Adapun contoh gambarnya ini untuk desain model ini dibagi menjadi dua. Desain antarmuka, input, pengertiannya penggunaan atau rekayasa antarmuka pengguna user adalah desain untuk komponen komputer, peralatan mesin, perangkat komunikasi mobil, aplikasi perangkat lunak, dan sebagainya. Tujuannya dari desain antarmuka ini pengguna untuk membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin. Adapun model desainnya, model desain dari sebuah sistem menggabungkan data, arsitektur antarmuka, dan representasi prosedural dari perangkat lunak. Model mental, ada model implementasi, ada desain antarmuka atau output. Desain output adalah komponen yang paling dapat dilihat dari sistem informasi yang berfungsi. Oleh karena itu, output sering menjadi basis penilaian akhir, mana manajemen terhadap kesuksesan terhadap sistem. Salah satu untuk mengolah output adalah yang dengan melihat distribusinya, apakah ke dalam atau keluar perusahaan, dan orang-orang yang membacanya menggunakan output. Internal output digunakan untuk para pemilik dan pengguna sistem dalam sebuah perusahaan. 3 jenis output internal adalah sebagai berikut. Yang A, detail report, summary report, exception report. External output bersifat keluar organisasi. Output ditunjukkan kepada konsumen, pemaksa, mitra bisnis, dan badan pemerintah. Output eksternal menyimpulkan dan melaporkan transaksi bisnis, contoh faktur, nota pembelian, jadwal kursus tiket pesawat, tagihan telepon, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.